Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andina Aprilia dari Prodi PGMI 1B. Saya akan mempraktekkan pemulasaran jenazah dengan media boneka, kain, dan juga kertas. Juga pita sebagai bahan talinya. Pembuatan video ini ditujukan untuk penilaian ujian akhir semester mata kuliah praktek ibadah dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Farhan Mubarok. Hukum pemulasaraan jenazah adalah wajib dilakukan oleh orang yang masih hidup terhadap orang yang meninggal dengan ketentuan hukum fardu kifayah, di mana ketika sudah dilaksanakan oleh orang lain maka kewajiban itu gugur bagi yang lainnya. Dalam pemulasaran jenazah terdapat beberapa tahapan, yaitu 1. Pemandian jenazah, yang kedua pengkafanan atau mengafani jenazah, dan yang ketiga menyolatkan jenazah, dan yang keempat menguburkan jenazah. Dalam pemulasaraan tahap pertama, yaitu pemandian jenazah, perlu diketahui bahwa orang yang akan memandikan jenazah harus memiliki beberapa persyaratan, yaitu ketika orang yang meninggal atau si jenazah ini beragama Islam, maka orang yang memandikannya pun harus beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, dan berakal, dan dia memiliki keterampilan ataupun kemampuan untuk melaksanakan pemandian jenazah secara tartil, secara benar menurut aturan syariat agama Islam. Dan yang paling penting, orang yang memandikan jenazah harus mampu menjaga aib dari jenazah yang ia mandikan. Adapun dari pihak keluarga yang harusnya itu didahulukan, yang wajib memandikan jenazah itu dari pihak suami ataupun dari pihak keluarga jenazah itu sendiri, diantaranya ibunya, adiknya, neneknya, ataupun siapapun dari keluarga pihak jenazah yang berkelamin perempuan juga. Karena dalam praktek pemulasaran jenazah ini saya mempraktekkan pemulasaran pemandian jenazah untuk jenazah perempuan. Dan adapun laki-laki yang boleh memandikan jenazah tersebut adalah suaminya sendiri. Sebelum melaksanakan pemandian jenazah, orang yang memandikan jenazah haruslah berniat terlebih dahulu. Adapun niat ada yang dizaharkan, adapun yang diniatkan dalam hati saja. Niat yang dizaharkan itu bunyinya nawaitu gusla hazihil mayitati ada lillahi ta'ala. Adapun dalam praktek pemulasaran jenazah kali ini saya menggunakan media boneka, media kain putih sebagai kain kafan, media penutup jenazah ketika memandikan, dan media kertas untuk menunjang kain kafan, kesempurnaan kain kafan dalam dalam menunjang kain kafan tersebut. Dalam praktek pemulasaran jenazah kali ini saya menggunakan beberapa media, yaitu 1. Media kertas, 2. Media kain putih sebagai kain kafan, media alat penutup jenazah yaitu berupa kain, dan objek jenazahnya sendiri yaitu dengan menggunakan boneka. Perlu diketahui dalam pemulasaran jenazah setiap aktivitas yang kita lakukan dalam dalam tahap pembersihan, dalam tahap pemandiannya itu sendiri tidak boleh membuka kain penutup jenazah tersebut. Artinya aktivitas kita yang harus di bawah kain tersebut. Maksudnya itu kain yang penutup dari jenazah tersebut. Hal itu dilakukan agar aurat dari jenazah tersebut tetap terjaga, meskipun yang memandikan adalah sesama perempuan, tapi auratnya itu tetap terjaga. Dalam memandikan jenazah
yang harus diperhatikan itu dalam meletakkan jenazah. Bagian kepala jenazah itu sebaiknya agak tinggi dari bagian tubuh jenazahnya sendiri. Seperti ini. Adapun seluruh tubuh jenazah ini harus ditutupi dengan kain penutup. Hal pertama yang dilakukan dalam pemandian jenazah yaitu dengan cara membersihkan semua kotoran yang ada di tubuh jenazah tersebut, baik dari dalam ataupun dari luarnya. Dari lubang-lubang, misalnya dari lubang hidung, lubang telinga, lubang kubur dan zubur dan kubur dari dalam, terus bagian selangkangan ketiak ataupun selangkangan kaki di sebelah sini. Kita harus membersihkan semuanya, dan juga kotoran yang ada di dalam tubuh si jenazah tersebut dengan cara kita menekan-nekan perutnya agar semua kotoran yang ada di dalam tubuhnya bisa keluar dengan mudah. Jangan lupa kita pun harus tetap menutup apapun menutup jenazah tersebut, apapun yang kita lakukan harus di bawah kain penutup jenazah tersebut. Setelah semua kotoran dibersihkan, maka tahapan berikutnya adalah membersihkan bagian rambut dan juga bagian kepala dengan cara mengucurkan air, tapi air tersebut tidak boleh langsung dikucurkan di atas tubuh jenazah, harus melalui tangan kita dengan cara seperti ini. Lanjut sampai kaki, dibasahin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Selanjutnya diberi sabun. Sabunnya itu harus diseduh dulu oleh air hangat agar sabun tersebut sudah mencair dan bisa dengan mudah digunakan dan diaplikasikan ke tubuh jenazah tersebut. Kemudian untuk membersihkan bagian pinggir, bagian belakang juga jenazah tersebut dimiringkan seperti ini dan air tetap dikucurkan di bawah kain penutup. Kita bersihkan seperti ini dan didahulukan untuk bagian tubuh bagian kanan. Setelah semua selesai, lalu jenazah tersebut dibasuh dengan air kapur. Dan itu pun sama diaplikasikan dari ujung kepala sampai ujung kaki, juga bagian belakang dari tubuh jenazah, bagian kanan dan juga bagian kiri diaplikasikan secara merata agar semuanya terkafuri dengan sempurna. Setelah tahap itu selesai, jenazah tersebut diwudukan. Kita membasuh semua anggota wudhu dari jenazah tersebut, dari mulai jemari tangan, terus jari-jari tangan sampai hidung, sampai muka, sampai tangan, sampai kedua sikut, sampai kedua kaki juga diwudukan dengan ketentuan syariat Islam yang baik. Setelah jenazah setelah selesai dimandikan, maka jenazah tersebut harus dikeringkan dengan anduk yang telah disediakan. Setelah kering, maka jenazah ini bisa langsung dikafani. Setelah kain kafan siap seperti ini, kita harus menyiapkan juga untuk bajunya. Untuk bagian baju, saya gunting seperti ini untuk memudahkan memasukkan kepala dari media yang saya gunakan. Ini disimpan di sini. Selanjutnya, karena jenazah yang dipraktekkan ini adalah perempuan, maka harus menggunakan juga untuk penutup dadanya. Saya gunakan media kertas dan bentuknya seperti ini. Nanti untuk menghubungkan ujung dan ujung ini, kita memakai media pita dalam menghubungkannya.
Setelah itu ada juga bagian dari celana dalam yang harus disiapkan juga, bentuknya seperti ini. Dan untuk menghubungkannya juga sama, saya juga menggunakan pita sebagai media. Kita juga menyimpannya sejajar dengan baju yang telah disiapkan. Setelah jenazah kering, maka kita simpan di atas media-media kafan yang telah disiapkan. Dari mulai pakaian, celana dalam, kita masukkan seperti ini. Seperti ini, kita sambungkan dengan pita bagian celana dalamnya seperti ini. Nah, setelah itu bagian penutup dadanya juga disambungkan seperti ini. Setelah ini rapi, maka bajunya pun dipakaikan. Setelah bajunya selesai, maka bagian kerudungnya seperti ini. Setelah semua selesai, maka dalam tahap berikutnya adalah pembungkusan dengan kain kapan yang seutuhnya. Pengkapanan sendiri dilakukan seperti ini dengan beberapa tahap penyimpulan ya dengan tali seperti ini. Bentuknya sebelum disimpul dengan tali. Ada 4 simpul tali yang disiapkan dalam tahap akhir pengkapanan jenazah. Dalam tahap ini pengkapanan jenazah sudah selesai. Dan setelah pengkapanan selesai, maka kewajiban kita sebagai orang yang masih hidup adalah menyolatkan jenazah tersebut. Dalam tahap berikutnya, tahap keempat dalam pemulasaran jenazah, saya akan mempraktikkan sholat jenazah. Usolli sunatan hazihil mayyitati rakaataini arba'at takbirati fardu kifayati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. الله أكبر. اللهم اغفر لها وارحمها وعافه واعف عنها. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Demikian video praktek pemulasaran yang saya buat. Mohon maaf bila banyak terdapat kesalahan dan terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.